Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil muhtaram al mukarramun, para sesepuh, bini sepuh, para alim ulama yang wajib kita untuk mencintainya, bagaimana tidak, karena beliau mendapat mandat, mendapat predikat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala ulama warathatil anbiya. Dan yang saya hormati bapak-bapak dari Forkomunda, Bapak Wali Kota, Bapak Bupati atau yang mewakilinya, Bapak Kapolres Tasikmalaya, Kapolres Ciamis, dan Bapak Dandim Tasikmalaya, dan bapak-bapak dari instansi pemerintahan sipil TNI Polri yang selalu kita banggakan, dan yang saya hormati panitia penyelenggara dalam rangka tasik bersalawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doa bersama. Maaf apabila saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, tidak berarti mengurangi hormat takdim kita kepada para beliau. Coba saya minta kursi sini satu Pak, kursi aja. Kursi yang ini. Supaya tidak ribut itu, nanti tidak enak kelihatan. Bismillah. Nah, bisa lihat semua kan? Nah, gitu. Jadi, tolong saya lanjutkan. Maaf apabila saya tidak menyebutkan satu persatu di para kesesepuhan, para alim ulama dan para pejabat yang lain, bukan berarti mengurangi hormat takdim kita kepada para beliau. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Dan yang saya hormati juga tidak terlepas dari bapak-bapak tokoh pelintas agama yang tidak terlepas juga saya banggakan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sore hari ini satu kehormatan untuk saya khususnya. Kenapa? Kan kelihatannya. Kita bisa berkumpul bersama-sama dengan para alim ulama, bareng-bareng dengan tokoh masyarakat, TNI, Polri. Dalam hati saya itu sangat haru sekali sebenarnya, karena ini yang saya tunggu-tunggu sampai kapanpun. Selagi ulama, TNI, Polri, masyarakat tidak bisa dipisah-pisahkan, itulah kekuatan utama yang ada di Indonesia. Saya sebetulnya datang ke Tasik ini malu. Karena apa? Di sini ada suatu tokoh yang luar biasa, yang harus menjadi cermin untuk kita semuanya. Saya pikir itu tadinya sebelum saya melihat Pamijahan, saya kira di lokasi Tasikmalaya hanya berapa kilo aja lah, atau 10 kilo paling tinggi. Ternyata hampir 80 kilo di Pamijahan. Di tempatnya lagi masih naik lagi yang begitu hebat. Ada apa ini beliau kok memilih tempat yang demikian? Ternyata setelah saya pelajari, satu, untuk kepentingan khalwat secara tidak langsung dalam tarekatnya, dan yang kedua bagaimana beliau menarik umat ini. Orang manjat atau orang naik tanjakan itu perlu waktu, perlu kesehatan dan sebagainya.
Ini pendidikan yang luar biasa dari Syekh Abdul Muhyi khususnya. Jadi kalau kita melihat begitu perjuangannya para beliau, saya ucapkan bahakumullah tuba lakum, karena kalian mempunyai Syekh Muhyiddin atau Abdul Muhyi Pamijahan. Itu cermin yang luar biasa. Kalau kita mau melihat sejarah beliau, malu rasanya kalau kita ini tidak mampu menjadi cermin umat. Kalau kita ini tidak mampu menjadi cermin bangsa. Malu rasanya kalau kita ini tidak menjadi cermin rakyat. Contoh yang diberikan oleh beliau tidak percuma. Apa sih sebenarnya tarekat itu? Kalau kita katakan, kita tanya, apa namanya tarekat? Umpamana tiasa melambang di atas cai, eta tarekat ente. Naon tarekat teh namina tunu tiasa hiber, eta nu namina tarekat ente. Naon bade asup tarekat abeh benghar, nyai lain eta ari tarekat mah. Jauh dari itu semuanya. Tarekat itu hubungannya ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bagaimana cara membersihkan hati kalau kita setiap hari sudah membersihkan fisik? Air wudhu, mandi, dari mandi besar sampai mandi biasa, cuci muka sampai wudhu. Apakah itu menyentuh di dalam batiniah kita atau hanya fisik belaka? Kalau fisik belaka bisa dihias, habis mandi pakai parfum dan sebagainya. Tapi atharil wudu, sirrul wudu, rahasianya wudu mencapai tidak kepada batiniah kita. Apa diantaranya? Muka ini kita selalu kita wudui, semakin bersih. Coba kalau kita hitung satu hari 3 kali basuh muka. Kalau kita sholat 5 waktu, 5 wuduan, berarti 3 kali 5, 15. Sehari basuh muka yang wajib itu 15. Kali 1 bulan, 450 kali membasuh muka. Hanya dapatnya bersih. Bagaimana wudhu kita sesuai sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Setiap seseorang membasuh mukanya akan keluar dosa-dosanya. Fadhailul wudhu. Dari kebersihan muka, wajah, ada mata, ada mulut. Ini bagian yang termasuk kena usapan air wudhu. Sejauh mana kita membawa wudhu? Apakah kita sering dibasuh mukanya semakin tawadhu, ataukah semakin begini? Siapa akunya muncul? Apakah begitu? Juga termasuk bagian muka ini, mata, mulut, kena usapan air wudhu. Apakah mata kita itu terlatih untuk mencari serba kesalahan orang? Selalu bersuudzon, prasangka buruk terhadap sesama kita. Mampukah mempunyai filter mata kita selalu memandang kepada siapapun dengan baik? Bihusnudzan. Coba saya beri contoh, walaupun ini mungkin kurang tepat. Dakwah kita itu kalau dibanding Rasulullah itu belum apa-apa. Belum, jangan suka begini dulu. Sorry ya, padahal sorry sendiri saya tidak tahu maknanya. Iya, terkadang agak ada aki-aki ya, karena lupa. Umurnya 80 ke atas, nyainya 80 ke atas. Dari pas tamunya banyak, anak-anak muda,
manggil nyainya, yang sayang anjenkan kopi atau pandamalkan kopi, mohon. Ini umur 80 hampir 90, tapi begitu manggil istrinya sayang, mesra betul itu. Akhirnya kan ditanya sama yang muda-muda, Bek, tumben mesra bener sih, gua lupa namanya masalahnya. Orang lupa itu memang sulit juga. Itulah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini mata kalau dilatih punya filter luar biasa. Kembali kepada mulut. Kalau mulut ini biasa terlatih dengan baik, ucapan-ucapan alhamdulillah, masya Allah, la ilaha illallah dan lain sebagainya, tidak mungkin uang bisa dihitung, takut kalau rugi, tapi kita punya omongan, tidak takut mengeluarkan omongan kalau itu merugikan umat atau merugikan bangsa ini. Kemana ini? Nah inilah yang sudah bisa mencapai sampai ke telinga, sama punya filter. Tidak asal menerima berita yang akan mengakibatkan perpecahan umat dan perpecahan bangsa. Dan perpecahan dengan segala perpecahan yang akhirnya tidak bisa membangun. Karena mengurusi terus sibuk oleh perpecahan. Karena apa? Telinga kita tidak mempunyai filter. Coba kalau telinga kita mempunyai filter, akan bisa memisahkan. Oh, ini berita akan memecahkan antar kita kepada TNI, antar kita kepada Polri, antar kita kepada para ulama, para sesepuh. Paling tidak kalau kita punya filter. Coba pada sore hari ini walaupun kita terlambat, kalau kita sudah bisa melihat antar TNI, Polri, ulama, sesepuh, lainnya, tokoh-tokoh lintas agama berkumpul di sini. Lalu mau ngomong apa? Siapa yang berani akan memecah belah Indonesia? Siapa yang akan berani memecah belah umat? Berpikir 1000 kali. Karena apa? Inilah satu kekuatan yang luar biasa di Indonesia. Kumpulnya TNI, Polri, ulama, tokoh agama, dan lain sebagainya. Mari kita tunjukkan kekuatan ini. Mari kita tunjukkan kekuatan ini. Bahwa Indonesia kuat. Umat beragama di Indonesia kuat, umat Islam khususnya kuat, tidak mudah dibenturkan sesama kita. Setuju? Malu sama Syekh Muhyiddin Pamijahan, mestinya Tasik itu menjadi contoh. Karena apa? Punya pepunden, punya azimah. Siapa? Syekh Abdul Muhyi Pamijahan, masih turun ke 25 ke baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Di Tasik, cek orang Pekalongan abdi makabita lamun di Tasik. Itulah, itu harapannya. Kembali kepada wudhu itu kan. Jadi kalau wudhu kita bisa mencapai batiniah kita, apalagi dengan adanya Tasik bersolawat, luar biasa. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu. Ayat ketika ini turun, sahabat Abil Ahbar dia bertanya kepada Rasulullah. Ini antara sahabat dengan pertanyaannya sebab turun ayat ini luar biasa. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sahabat tanyanya hebat. Kaifa nusalli 'alaika ya Rasul? Kalimahnya menggunakan kalimatul jamak. Tidak mengucapkan kaifa usolli alaika ya Rasulullah. Karena apa? Abil Ahbar melihat ya ayyuhalladzina amanu, maka menggunakan kalimah nahnu. Coba.
Didikan ini dari Allah Ta'ala langsung waktu kita sholat. Coba lafalnya banyak menggunakan kalimatul jama'. Ihdinas siratal mustaqim, bukan ihdini. Kita sholat sendiri ihdina, sholat berjamaah ihdina. Sejauh mana kepedulian kita kepada umat ini? Di satu sisi memang benar, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Jelas tafsirnya. Tapi satu sisi kita menengok, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Bukan kami saja pribadi, kami yang di rumah sakit itu dalam sakaratul maut, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah mereka supaya menjadi husnul khotimah. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah jalan yang lurus dalam ekonominya supaya tidak mendapatkan satu kerugian. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus dalam mengelola dunia pertanian supaya panennya baik. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah jalan yang lurus untuk anak-anak generasi kita penerus supaya menjadi orang-orang yang bertanggung jawab, orang-orang yang mempunyai jalan yang lurus, mempunyai ilmu yang manfaat. Luar biasa kalimat ihdina. Kita dibimbing. Tidak cukup dari itu saja. Apa di antaranya? Orang makan, Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Kenapa kalimatnya juga jamak? Satu butir nasi, Pak, mahal. Jangan dikira kalau orang-orang ahli tasawuf, jangan sampai sebutir nasi itu menjadikan ketakaburan kita. Maka para ulama kalau mau dahar pakaiannya bagus. Walaupun tidak pakaian yang harus kayak bepergian, kaosan, rapi, dan sebagainya. Kita tanya, ya Sayyidi alim nih, ajarkanlah kepada saya caranya untuk makan. Guru saya mengatakan, Habib, kita makan begini ini pakai pakaian rapi, bukan menghormat nasi, bukan menghormat air. Nasi makhluk. Air pun makhluk, tidak mampu untuk memberi kenyang atau pelepas dahaga, tapi sarana ikhtiar untuk mencari kenyang dan kenal yang memberi kenyang, bukan asal kenyang. Kalau kita sudah kenal siapa yang memberikan kenyang, barang yang masuk ke perutnya akan dijaga, jangan sampai terbawa perbuatan yang merugikan umat, yang merugikan agama, yang merugikan bangsa dan lain sebagainya. Coba kita lihat satu butir nasi. Kita mampu menciptakan atau membuat? Tidak. Dan ini yang ikut andil luar biasa. Dari mulai memencangkul, membaja, mulai tebar, tandur, sampai matun dan lain sebagainya, sampai menjadi nasi. Yang andil berapa tangan? Yang andil berapa tangan? Ratusan bahkan ribuan. Jadi doa Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar memasukkan yang mencangkul, yang membaja, yang panen, yang menanak nasi dan lain sebagainya masuk di dalam Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina. Luar biasa. Keukhuwahan sudah ditanamkan. Kepedulian sudah ditanam. Nah, itu satu contoh. Kita kembali kepada as-shalah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Ka'ab begitu hebatnya. Yang kedua, tawaduknya sahabat Ka'abil Ahbar. Kalau kalimat nahnu bisa umpamanya kita ketemu ajengan atau pejabat, antum menggunakan bukan ente. Ente dari kemana Kiai? Wah ini nggak beres ini. Antum atau panjenengan dan lain sebagainya yang halus. Itu diantaranya. Kita mengucapkan dengan baik. Nah, sahabat Ka'ab tahu satu tawaduknya.
Dijawab oleh Rasulullah, hebat. Tidak langsung Rasulullah menjawab, begini selawatnya, tidak. Diam dulu, karena ini mengangkat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan tawaduknya Rasulullah bersabda apa? Qulu, bukan qul. Qulu Allahumma salli ala Muhammad, tidak pakai sayyidina. Wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Mengapa sampai menyinggung, mengkait dengan Nabi Allah Ibrahim? Tawaduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah itulah. Maka sahabat Ka'ab pada waktu di hadapan Rasulullah, ya apa adanya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tapi satu ayat Allah Ta'ala berfirman apa? Jangan kamu memanggil kekasihku ini sebagaimana engkau memanggil sesamamu. Ternyata panggilan ini mengandung haibah luar biasa. Saya satu contoh. Saya pribadi, saya tidak mau mengatakan orang lain. Anak saya sekolah di madrasah. Ustadznya, ustadzahnya umurnya jauh dengan saya. Karena saya selaku belasah orang tua, ketemu dengan ustadznya. Umpamanya namanya Fulan. Wah Fulan, terima kasih ya, Anda masih di madrasah. Ini kalimatul Fulan kelihatannya bagus. Karena saya orang tua memanggil anak muda. Tapi tidak menjadi contoh yang baik. Karena anak saya sekolah dan dia termasuk gurunya anak. Apa sih beratnya mengucapkan Pak Ustadz walaupun kita umur lebih tua? Ini mengangkat kewibawaan para ustadz, para asatidzah walaupun saya sudah lebih tua. Itu diantaranya. Begitu juga kita manggil Pak RT RW. Kalau wibawanya RT RW mau meningkat, ya kita pandai-pandai menghormati RT RW-nya walaupun umurnya jauh dengan kita. Pak RT Pak RW itu lihat Habib saja, Kiai saja panggil RT-nya, padahal pantasnya anaknya pakai dipanggil pakai Pak. Menjaga apa? Kewibawaan RT RW. Selanjutnya dan selanjutnya. Panggilan ini sangat luar biasa. Maka Allah Ta'ala memberikan contoh kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalimatun nida, tidak ada kalimah ya Muhammad atau ya Ahmad. Yang menciptakan saja menghormati atas ciptaannya, tidak memanggil ya Muhammad atau ya Ahmad, tapi dipanggil kebesarannya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yasin, Toha, ya ayuhan Nabi, ya ayuhan Rasul, ya Mudaththir, ya Muzammil, dan kebesaran-kebesaran. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala, bukan ala Muhammad. Pangkatnya yang diangkat Rasulullah SAW, yusalluna ala Nabi. Akhirnya Rasulullah bersabda dengan salawat ini, diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik, menerima dari Rasulullah SAW. Apa sabdanya? Barang siapa membaca salawat kepadaku satu kali, maka Allah Ta'ala menjadikan salawat itu suhubah, megah atau awan yang sangat jernih sekali, diambilkan bahru min rahmatillah. Bila mana ini menetes embunnya ke bumi, Allah Ta'ala menjadikan emas. Bila mana di gunung, menjadikan perak, tetesan. Apabila ini tetesan masuk kepada orang yang belum beriman, akan beriman. Itu salawat. Tadinya tanahnya itu gersang, kurang subur, dan sebagainya. Banyak membaca salawat, diturunkan emas itu akan menjadikan sebab kesuburan. Bukan makna emas, butiran emas itu tidak. Tapi selain itu juga butiran-butiran atau gelondongan emas itu tidak. Tapi tanah itu sangat berharga. Tanah yang gundul, tanah yang gersang akan menjadi subur. Begitu pula apabila jatuh ke gunung, gunung ini sering erupsi. Bila mana lingkungannya sering membaca selawat, akan dingin semuanya.
Nah kalau kita kembalikan mas ini siapa diantaranya selain daripada mas yang sebenarnya tokoh ulama, tokoh agama, tokoh pemerintahan mampu tidak menjadikan mas memberi contoh satu teladan dalam kesatuan dan persatuan dan lain sebagainya. Ini diantaranya juga yang di pegunungan dan lain sebagainya. Maka di dalam kalimat sholawat sangat mengangkat kepedulian. Di antaranya apa? Pernah tafsir dari Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tafsirnya wa ala ali di sini dalam maqamati doa, artinya ya Allah berkahilah, tambahkanlah rahmat kepada kekasihmu ini dan kepada umatmu. Makna wa ala ali. Jadi kalau wa'ala ahli itu ahlul bait keluarga itu sudah maklum, mafhum. Tapi di dalam Imam Syafi'i tidak terlepas untuk kepentingan umat. Itu luar biasa. Jadi kalau kita mau berselawat otomatis bukan umat Islam atau masyarakat Tasik saja. Tapi seluruh Indonesia walaupun ini diadakan di Tasik namanya dalam sholawat. Tadi judulnya apa? Tasik Malaya berselawat. Khususiahnya untuk Tasik, pada hakikatnya untuk umat seluruh dunia mendapat dari kalimat wa ala ali Sayyidina. Mampu tidak? Rasulullah sudah memberikan contoh. Nah keukhuwahan ini penting. Kekuatan, segala kekuatan itu juga sholawat membangkitkan, membangun cinta, mahabbah kepada Rasulullah SAW. Ketika turun ayat qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah, yang mendapat mandat siapa? Baginda Nabi. Fattabi'uni. Hebat. Rasulullah ditanya oleh sahabat mata aku mu'minan shadiqan ya Rasulullah. Dijawab oleh Rasulullah apa? Idza ahbabtallah, selagi kamu mencintai Allah. Selanjutnya ya Rasulullah mencintai utusannya. Selanjutnya ya Rasulullah mencintai, mengikuti tarekatnya dan sunnahnya. Memang luar biasa mahabbah ini peranannya. Kalau orang-orang betul-betul cinta sesama kita, tidak mungkin kita akan membuka aib segala kekurangan apa yang ada di dalam umat atau di dalam bangsa ini sendiri. Malu rasanya kalau kita akan membuka kekurangan bangsa ini di tingkat internasional, lebih-lebih di dalam nasional itu sendiri. Apapun harus kita bisa menutupi. Bukan berarti kita menyepelekan masalah ketidakbenaran, itu ada bagiannya sendiri yang mengatur dan menghukum. Itu paling tidak. Itulah diantaranya kalau kita mencintai benar-benar. Kita bangga di mana saja kita berada di Indonesia. Umpamanya ada yang mengatakan, I'm sorry sir, maaf tuan, di Indonesia itu beritanya kok banyak korupsinya. Siapa yang bilang? Saya orang Indonesia sendiri baru dengar ini kalau di sini. Di Indonesia saya tidak dengar, walaupun itu ada. Demi harokat martabat bangsa Indonesia, kita berani menutupi itu. Siapa yang mengatakan Indonesia banyak korupsinya? Sekalipun iya. Sedikit. Jangan diobok-obok masalah satu orang, dua orang untuk ngecap semuanya jelek. Ini. Coba kita aja. No, tidak ada Indonesia. Lu ini surat kabar ya bisa-bisa saja namanya surat kabar. Tapi kan saya bangsa Indonesia, bukan surat kabar. Nah itulah, nutup. Begitu juga, Yai, punten, katanya ada santri yang begini-begini, oknumnya begini. Siapa ngomong? Harus berani. Walaupun ada. Jangan semakin dibuka, akhirnya menjadikan peluang terhadap orang lain, oknum bangsa lain untuk bertepuk. Tuh Indonesia, apakah kalian kita semua kalau dituding, tuh Indonesia rela? Jawab. Nah itu kan, itu namanya harga diri.
Itu satu contoh yang luar biasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Terakhir Rasulullah bersabda apa dalam hadis ini? Kadar bobot iman seseorang tergantung kecintaannya kepada aku. Bila cintanya sama Rasulullah luar biasa, jangan tanya. Imannya akan semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Tapi terkadang hadis ini bagi orang oknum-oknum yang sengaja mempunyai kepentingan dibalik maknanya. Oh, kalau begitu kadar bobot iman seseorang tergantung kecintaannya kepada baginda Nabi, sebab kalau cinta kepada baginda Nabi imannya semakin kuat. Berarti kalau mau menghancurkan umat Islam khususnya umat beragama umumnya, jauhkanlah mereka percayanya kepada tokoh-tokoh agamanya, khususnya kepada nabinya. Kurangi kecintaannya pun, baru umat beragama paling mudah dihancurkan. Nanti ingat, kalau sudah ekonomi sudah berantakan, jangan sampai terjadi. Ya, kita tertekan ekonomi sudah semrawut tidak karuan, kita masih tabah, kita masih kuat untuk menghancurkan Indonesia. Tapi ingat, jangan sampai dibenturkan satu-satunya jalan. Bagaimana cara menghancurkan Indonesia? Benturkan umat beragama. Ini yang paling berbahaya, dan jangan sekali-kali kita mudah terpancing yang akibatnya akan menumbuhkan satu pecah belah, akhirnya bertepuk bangsa lain. Itulah yang diharapkan oleh oknum-oknum. Nah, itu diantaranya. Yang satu lagi berusaha bagaimana supaya tidak percaya dengan pemerintahnya, mencari segala kesalahan-kesalahan pemerintah dan segala mencari kesalahan-kesalahan TNI, Polri, kecil apapun, sekecil apapun diangkat untuk menjauhkan apa? Kepercayaan kita kepada pertahanan nasional, ketahanan nasional. Di antara siapa? TNI, Polri, dan ulama. Grogoti supaya naon teteh kiai, naon teteh aja naon teteh. Sadar tulung. Kalau sudah terjadi merosotnya kepercayaan dan kecintaannya, naudzubillah min dzalik, jangan sampai terjadi. Itu yang saya khawatirkan. Maka Habib Lutfi kemana saja tidak pernah ada mesti istirahat untuk mengembangkan NKRI, kesatuan persatuan, sampai kapanpun selagi Habib Lutfi ada umur. Itu tujuan utama. Saya paling bahagia kalau melihat Indonesia ini semakin kuat persatuannya, kesatuannya. Itu kebanggaan. Karena apa, Habib? Karena saya tidak punya kontribusi 1945. Kalau saya punya kontribusi pun jelek kok. Kita pernah andil apa? Dalam perjuangan ini saya mau tanya lah. Nah, lihat bendera aja pasangannya nggak bener, coba berhenti sejenak luruskan bendera, boro-boro. Apalagi suruh manggul bambu runcing, cerita doang. Inilah kesadaran yang perlu ditingkatkan untuk kita semuanya. Maka benar, bila mana kita cintanya kepada pemerintahnya, kepada ulamanya, kepada TNI-nya, kepada Polri-nya, kepada sesama kita, itu benteng yang paling luar biasa kekuatan di Indonesia. Dengan kecintaan itu akan membuka rahmat luar biasa. Tapi apabila kita sudah mulai terkontaminasi dengan perpecahan-perpecahan, cuma saya tinggal tanya kepada para bapak dan para ibu, jawab yang tegas. Mau? Kira-kiranya mau dia? Loh kok tidak? Tidak mau pecah. Wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu terpecah belah? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar lagi waktu maghrib, tinggal beberapa menit. Mohon Abah diberi jalan. Bapak TNI Polri mohon dikawal, karena ada sebagian ulama sepuh kita yang harus iftar maghrib. Jamaah kita sholat di lapangan lagi, karena kalau pulang tidak keburu kita maghrib. Jamaah sholat maghrib di lapangan di sini ya, karena di masjid di sana tidak muat. Mohon maaf tidak muat. Mohon maaf. Kita silahkan yang belum berwudu, kita jamaah maghrib.
Mohon Abah diberi jalan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi ya Rasulullah. Salamun alaik sadayana ya Rafi ni wa daraji. Siap nun atfata ya jirata lami ya halal judi wal karami. Sok nu bade wudu heula ya Rasulullah. Salamun alaik ya Rafi'asha. Oh iya, kita juga dihadiri batalion dari Brimob. Terima kasih Brimob yang tercinta. Terima kasih dari Brimob dan Yonnya juga hadir. Terima kasih. Rabbi fanfa'na bi barakatim wahdinal husna bi hurmatihim. Brimob ya. Wa amitna fi tariqah. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Brimob Batalion D. Oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian tadi luar biasa Brimob kita, luar biasa. Acara Tasikmalaya bersolawat dan doa bersama untuk bangsa bersama Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya di Polres Tasikmalaya Kota. Dan tentunya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu segenap tamu undangan yang telah berkenan hadir pada acara ini. Wabil khusus kepada Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya yang telah berkenan hadir di prestasi. Mangga anu wudu heula. Kami tutup acara ini dengan ucapan akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga pangadankeun santri aya nu kersa adan santri insyaallah ganjaranna ageung.